Ilmu anatomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kronologi masalah anatomi, mulai dari kejadian pemeriksaan kurban, persembahan pada masa purba, hingga analisa rumit akan bagian-bagian tubuh oleh para ilmuwan modern. Dalam perkembangannya, manusia kian memahami fungsi-fungsi dan struktur tubuh melalui ilmu anatomi. Metode pemeriksaan selalu berkembang, dari pemeriksaan tubuh hewan, pembedahan mayat, sampai ke teknik-teknik kompleks yang dikembangkan pada 1 abad terakhir. Posisi tubuh anatomi. 1. Posisi anatomi berdiri. Pada posisi ini tubuh lurus dalam posisi berdiri, dengan mata juga memandang lurus. Telapak tangan menggantung pada sisi tubuh dan menghadap ke depan. Telapak kaki juga menuju ke depan dan tungkai kaki lurus sempurna. Posisi anatomi sangat penting karena hubungan semua struktur digambarkan dengan asumsi berada pada posisi anatomi. Kedua adalah posisi terlentang. Pada posisi ini tubuh berbaring dengan wajah menghadap ke atas. Semua posisi lainnya mirip dengan posisi anatomi dengan perbedaan hanya berada di bidang horizontal daripada bidang vertikal. Ketiga adalah posisi prone atau tengkurap. Pada posisi ini, punggung menghadap ke atas, tubuh terletak pada bidang horizontal dengan wajah menghadap ke bawah. 4. Posisi litotomi. Pada posisi ini, tubuh berbaring terlentang, paha diangkat vertikal dan betis lurus horizontal. Tangan biasanya dibentangkan seperti sayap, kaki diikat dalam posisinya untuk mendukung lutut dan pinggul yang tertekuk. Ini adalah posisi pada bagian prosedur kebidanan. Bidang anatomi. 1. Bidang median. Bidang yang membagi tepat tubuh menjadi bagian kanan dan kiri, atau bidang yang melalui aksis longitudinal dan aksis sagital. Dengan demikian dinamakan mediosagittal. 2. Bidang sagital. Bidang yang membagi dua bagian dari titik tertentu atau tidak membagi tepat dari bagian. Bagian ini sejajar dengan bidang median. 3. Bidang transversal. Bidang yang terletak melintang melalui tubuh atau bidang iksye. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian atas atau bisa disebut superior dan bawah bisa disebut inferior. 4. Bidang frontal. Bidang vertikal yang melalui tubuh letaknya tegak lurus terhadap bidang median atau sagital. Membagi tubuh menjadi bagian depan yang disebut frontal dan belakang yang disebut dorsal. 5. Bidang obliqua adalah bidang yang selain dijelaskan di atas. Letak atau sikap anatomi. Posisi anatomi sempurna, tubuh tegak, kaki sedikit terpisah, telapak tangan menghadap ke depan, ibu jari menunjuk menjauhi tubuh. Bagian atas struktur tubuh disebut superior. Contoh, mulut terletak superior terhadap dagu. Bagian pusar menuju ke area bawah disebut inferior. Contoh, pusar terletak inferior terhadap payudara. Bagian belakang struktur tubuh disebut posterior. Contoh, jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Bagian depan tubuh disebut anterior. Contoh, lambung terletak anterior terhadap limpa. Medial lebih dekat ke bidang median atau garis tengah. Lateral merupakan garis yang menjauhi bidang median. Antara bidang lateral dan garis median disebut intermediate. Proksimal lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal. Contoh, siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Distal lebih jauh dari batang tubuh atau pangkal. Contoh, pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. Fleksi ekstensi. Fleksi adalah gerak menekuk atau membengkokkan. Contoh, gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan. Gerakan ayunan ke depan merupakan antefleksi. Ekstensi. Ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan. Ekstensi ayunan ke belakang disebut retrofleksi ekstensi. Ayunan ke belakang lebih lanjut disebut hiperekstensi. Adduksi, abduksi.
Abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Contoh, gerakan membuka tungkai kaki pada posisi istirahat di tempat merupakan gerakan abduksi, menjauhi tubuh. Adduksi adalah gerakan mendekati tubuh. Contoh, bila kaki digerakkan ke posisi siap merupakan gerakan adduksi, mendekati tubuh. Elevasi depresi. Elevasi merupakan gerakan mengangkat. Contohnya, gerakan membuka mulut elevasi dan menutupnya. Depresi adalah gerakan menurunkan. Contohnya, depresi juga gerakan pundak ke atas elevasi dan ke bawah depresi. Inversi dan eversi. Inversi adalah gerakan mengikat telapak kaki ke dalam tubuh, sedangkan eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar tubuh. Supinasi dan pronasi. Pronasi adalah gerakan menelangkupkan, sedangkan supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan.